Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kakak, sepertinya ambisi dari orang-orang misterius ini bukan hanya soal kekuasaan, ucap Bai kecil. Lin Tian tidak menanggapinya, dan dia masih terus berjalan mengikuti rombongan Nanyong ke sebuah kota yang besar. Lin Tian melihat seluruh kota dilindungi oleh formasi besar, yang juga mungkin hanya seorang leluhur arai tingkat tinggi. Dan formasi ini juga dapat menahan serangan dari seorang dewa penguasa tingkat menengah. Formasi yang cukup kuat, ucap Lin Tian. Hehehe, ini hanya formasi yang dibuat oleh leluhur arai tingkat tinggi saudara Tian, mungkin tidak pantas untuk disebutkan, balas Tuan Muda Nanyong dengan agak malu sambil memandang Lin Tian. Lin Tian hanya mengangguk, meskipun formasi ini adalah formasi tingkat leluhur, tapi itu hanya sebatas formasi yang hanya dapat menahan seorang dewa penguasa tingkat menengah. Dan menurut Nanyong sendiri, ada formasi yang lebih kuat dari ini di ibu kota alam bawah, di mana para roh yang baru datang atau yang lama akan bereinkarnasi. Sayangnya sekarang itu hanya ada di bagian timur dari ibu kota, dan di setiap 4 sisi dari ibu kota dijaga oleh 4 jenderal muda dari keluarga jenderal negeri langit. Dan Nanyong sendiri mendapatkan tugas untuk menjaga bagian timur, sedangkan bagian barat dijaga oleh keluarga Dong, kemudian selatan dijaga oleh keluarga Bei, serta utara dijaga oleh keluarga Zhao. Di antara 4 keluarga jenderal ini, itu hanya keluarga Zhao yang jenderal mudanya adalah wanita. Dikarenakan anak jenderal Zhao diberi perintah untuk turun ke dunia dewa mencari penerus Kaisar Langit. Saudaraku, di antara 4 sisi gerbang itu, hanya timurlah yang paling lemah. Di sana juga tidak memiliki terlalu banyak orang, dan itu sangat berbeda dengan 3 gerbang lainnya. Jadi maafkan kami, jika tempatku ini membuat saudara tidak nyaman, ucap Nanyong yang meminta maaf kepada Lin Tian dengan tulus. Tidak masalah. Tempat yang bagus belum tentu baik, dan tempat yang buruk belum tentu buruk juga. Kadang-kadang tempat yang dianggap buruk oleh orang lain, itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih dari tempat yang lebih bagus, jawab Lin Tian dengan santai. Mendengar perkataan Lin Tian, ini membuat hati Nanyong menjadi nyaman. Ini bukan berarti ayahnya pelit untuk mengirimkan orang ke alam bawah, tapi itu karena sejak terjadinya masalah di alam bawah, ayahnya lah yang langsung mengirim bantuan ke sini. Awalnya semua berjalan dengan baik, tapi hal buruk telah terjadi, dan ini membuat pasukan dari keluarga Nan menjadi berkurang karena mati, atau tidak dapat bertahan di alam bawah. Sejak saat itu ayahnya bahkan tidak menurunkan untuk mengirim pasukan ke alam bawah. Meskipun hati Jenderal Nan merasa sakit karena kehilangan banyak anggota keluarganya, tapi dia tetap melaksanakan tugas sebagai seorang jenderal negeri langit dan mengirim pasukannya ke sana. Mereka masuk ke dalam kota itu dengan mudah, karena para penjaga tahu kalau Nanyong adalah jenderal muda mereka. Apalagi Nanyong terkenal baik hati, dan juga ramah kepada seluruh pasukannya. Karena itulah banyak orang yang mau mengikutinya untuk masuk ke dalam pasukannya. Seperti ayahnya, dan begitulah anaknya juga bersikap. Mungkin Jenderal Besar Nan dikenal sangat keras jika dilihat dari luar, tapi sebenarnya dia adalah pria yang baik hati, dan juga tidak pernah bersikap tidak adil kepada bawahannya. Lin Tian yang melihat bagaimana sikap para penjaga, dan juga para kultivator yang menjadi pasukan di sini, mereka begitu hormat kepada Nanyong serta cukup puas dengan jenderal muda ini. Dia tidak tahu bagaimana sikap 3 jenderal lainnya, tapi dia bisa menilai kalau Nanyong adalah yang terbaik dari keempat jenderal muda di negeri langit. Saudara Tian, bagaimana menurutmu tempatku ini? Tanya Nanyong dengan rendah hati kepada Lin Tian. Oh, tempat ini cukup bagus, jawab Lin Tian dengan santai.
Lalu bagaimana menurutmu dengan pasukan yang ada di sini? Tanya Nanyong lagi kepada Lin Tian. Jika aku boleh jujur, di sini sedikit terlalu lemah. Aku dapat memperkirakan jika monster darah itu terus datang ke sini, mungkin yang datang bukanlah monster darah biasa lagi, jawab Lin Tian dengan tenang. Setelah mendengar jawaban Lin Tian, Nanyong menghela nafas berat. Karena apa yang dikatakan Lin Tian ini semuanya benar. Jika monster darah seperti sebelumnya muncul maka itu adalah pertempuran yang menyedihkan bagi pihaknya. Saat dia keluar, dia membawa lebih dari 500 orang. Tapi sekarang hampir 100 orang telah mati setelah dia kembali. Dia terlihat menghela nafas dengan sedih saat memikirkan 3 jenderal muda lainnya, yang memiliki pasukan yang lebih kuat dari dirinya. Itu bukan karena keluarga Nan lemah, tapi mereka benar-benar telah kehilangan banyak pasukan sejak awal membasmi monster darah itu. Bisakah saudara Nan jelaskan, bagaimana dan dari mana monster itu datang? Tanya Lin Tian dengan serius. Nanyong mengangguk, dan mengajak Lin Tian duduk di ruangannya tersebut. Dia kemudian menjelaskan dari mana asal monster darah itu muncul, dan bagaimana mereka bisa berlari ke sini dengan keadaan yang tidak memiliki pikiran sedikit pun. Bahkan Nanyong merasa kalau itu adalah binatang iblis terlemah, para monster itu pasti akan merasa takut saat merasakan aura kuat di sekitarnya. Tapi berbeda dengan monster darah ini, yang bahkan merasa terangsang saat merasakan kalau ada orang kuat di sekitar mereka. Malahan, monster darah ini dengan gila-gilaan mengejar orang yang kuat di grup mereka, bahkan dia selalu berpikir kalau mereka benar-benar tidak memiliki pikiran atau akal sedikit pun, tapi hanya insting yang mereka miliki. Inilah awalnya Nanyong berpikir si PRT itu, tapi dia salah saat bertemu dengan monster darah raksasa itu, yang jelas-jelas telah meledeknya saat raksasa tersebut menelan bawahannya. Apakah kamu tahu, di mana posisi mereka muncul? Tanya Lin Tian dengan serius. Aku sendiri kurang mengetahuinya dengan pasti, tapi dari 4 sisi gerbang, yang jelas saat kami 4 jenderal muda mengirim pengintai untuk mencoba mengikuti dari mana monster ini berasal, orang yang kami kirim hanya sedikit yang mengatakan sesuatu sebelum kami kehilangan kontak dengannya, jawab Nanyong. Apa itu? Tanya Lin Tian. Kata mereka adalah jembatan darah. Jawab Nanyong dengan serius. Mendengar nama jembatan darah, wajah bayi kecil langsung berubah. Sedangkan Lin Tian tidak mengerti apa maksud dari jembatan darah, dan karena itulah dia tidak sekaget bayi kecil. Jembatan darah, apa itu? Tanya Lin Tian. Nanyong mengeluarkan peta yang mencakup hampir seluruh alam bawah dan perbatasannya. Lalu dia menunjuk ke 4 jembatan yang ada di 4 sisi gerbang, di mana jembatan itu terletak jauh dari 4 kota perbatasan, dan juga ibu kota alam bawah. Di sini adalah jembatan yang dikatakan oleh pengintai yang mati itu. Tapi aku masih tidak mengerti, kenapa dia mengatakan jembatan darah, jawab Nanyong dengan wajah penasaran. 4 jembatan ini adalah tempat kemunculan semua manusia biasa yang telah mati. Jika mereka ingin bereinkarnasi dan juga datang ke alam bawah, maka pertama-tama mereka pasti akan melewati jembatan ini. Tapi sejak terjadi masalah di alam bawah, itu tidak ada lagi roh manusia yang datang ke sini. Bukan hanya roh manusia saja, bahkan makhluk lainnya pun mulai berkurang di sekitaran alam bawah. Apakah ada yang tahu kemana jembatan ini menuju? Tanya Lin Tian lagi dengan penasaran. Nanyong benar-benar tidak tahu kemana sisi jembatan ini mengarah, karena sejak Dewa Neraka mengkhianati alam langit, itu tidak ada lagi yang tahu kemana arah dari jembatan ini. Jika ada yang tahu, maka itu hanya Kaisar Langit, dan 4 saudara dari Dewa Neraka yang berhak tahu masalah jembatan ini. Jadi sampai sekarang saja, bahkan 4 jenderal alam langit pun tidak pernah bisa mengetahui kemana arah lain dari jembatan tersebut. Lin Tian merasa sedih,
Saat dia mendengar kalau tidak ada yang tahu kemana tujuan dari sisi lain jembatan tersebut mengarah. Baiklah kalau begitu. Bisakah aku mengetahui, bagaimana sifat dan juga cara memimpin dari 3 jenderal muda lainnya dari saudara Nan? Tanya Lin Tian lagi. Oh, tentu saja saudaraku, itu tidak masalah. Karena kamu juga telah menyelamatkan aku dan saudara-saudara yang lain sebelumnya, maka itu hanya sedikit masalah saja untukku, jawab Nan Yong dengan cepat. Dia merasa sangat berterima kasih, karena Lin Tian datang tepat waktu untuk menyelamatkannya saat itu. Dan karena dia jugalah, semua saudaranya yang lain masih bisa diselamatkan, walaupun masih tetap harus kehilangan banyak saudaranya pada saat itu. Nan Yong segera menjelaskan tentang 3 jenderal lainnya kepada Lin Tian. Jenderal muda dari keluarga Bei adalah seorang kultivator dewa penguasa tingkat rendah tahap puncak, dan dia bisa dibilang berada di atas Nan Yong. Namanya adalah Bei Wei, dia adalah anak laki-laki satu-satunya dari Jenderal Bei. Di kota yang sedang dijaga oleh Bei Wei, kota itu memiliki beberapa orang jenderal tingkat tinggi yang mendukungnya. Bawahannya juga memiliki banyak orang-orang di ranah dewa penguasa tingkat rendah saat ini. Sedangkan 2 jenderal lainnya, yaitu jenderal muda Dong Tu dan jenderal wanita Zhao Bi. Mereka sama-sama kuat, dan mereka berada di ranah dewa penguasa tingkat menengah tahap rendah saat ini. Pasukan mereka juga tidak kalah kuatnya dengan jenderal muda Bei, bahkan mungkin jauh lebih kuat lagi. Tapi berbeda dengan keluarga Nan, mereka adalah orang pertama yang mengirim pasukan dan keluarga mereka ke alam bawah. Pasukan dari keluarga mereka juga banyak yang tewas, itu sebelum datangnya bantuan dari 3 jenderal lainnya. Bahkan sekarang yang tidak diketahui oleh orang lain adalah, beberapa jenderal tingkat tinggi yang sebanding dengan dewa penguasa tingkat tinggi sedang terluka parah. Bagaimana bisa dewa penguasa tingkat tinggi terluka parah? Dan mereka paling banyak hanya dewa surgawi. Teriak Lin Tian dengan kaget. Itu, wajah Nan Yong tidak sedikit pun terlihat baik sekarang ini, saat dia mengingat kejadian yang terjadi 1 bulan yang lalu. Dan karena hal itu pula lah, banyak kultivator di ranah dewa penguasa tingkat menengah dan tinggi mereka yang terluka. Sebenarnya di antara para jenderal itu tidak ada pasukan yang paling lemah, karena keempatnya benar-benar sama kuatnya dalam hal kekuatan. Tapi sekarang karena banyaknya pasukan yang mati saat pertama kali datang ke sini, dan hal itulah yang membuat kekuatan di bagian timur menjadi berkurang. Sebenarnya jika para dewa penguasa tingkat menengah dan tinggi dari keluarga Nan kami tidak terluka, maka hal semacam ini tidak akan pernah terjadi, ucap Nan Yong dengan sangat sedih. Jika para jenderal tingkat rendah, menengah, dan tinggi tidak terluka, maka mereka pasti tidak akan kerepotan. Karena telah memakan banyak korban dari sisi mereka, itu karena penyerangan yang dilakukan oleh orang berjubah hitam 1 bulan yang lalu, dan itulah yang membuat bagian timur menjadi lemah. Apakah mereka terkena racun lagi? Seperti apa gejalanya? Tanya Lin Tian yang benar-benar tidak berpikir kalau di sini kelompok itu akan muncul. Meskipun belum pasti apakah orang itu di kelompok yang sama apa tidak, tapi Lin Tian yakin kalau kelompok ini sama saja dengan yang menyerang Dewa Angin sebelumnya. Ayahku mengirimkan lebih dari 50 jenderal tingkat tinggi ke sini, tapi semuanya diracuni oleh orang-orang itu. Jika saudara ingin melihatnya dan bisa membantuku, maka aku benar-benar akan berterima kasih kepada saudara, ucap Nan Yong dengan wajah penuh harapan. Aku ingin melihat gejalanya dulu. Jika itu memang benar racun yang sedang aku pikirkan, maka aku bisa membantumu, ucap Lin Tian dengan pasti. Keduanya pergi ke tempat di mana para jenderal tingkat tinggi terbaring lemah. Saat Lin Tian masuk pun, dia dapat melihat kalau gejala yang ditimbulkan oleh racunnya ini, itu kemungkinannya sama dengan yang membuat Dewa Angin terbaring lemah sekarang.
Bahkan beberapa dari jenderal tingkat tinggi ini pun, mereka sudah ada yang tidak sadarkan diri karena racun serangga biru tersebut. Dan menurut informasi dari Nanyong, lebih dari 500 dewa penguasa tingkat menengah tahap puncak ke bawahnya, mereka juga terkena racun yang sama. Dan ini membuat mereka bahkan dalam keadaan kritis. Tuan muda, kenapa kamu masih di sini? Kamu harus kembali ke negeri langit, dan jangan berada di sini. Karena kamu adalah generasi penerus kekeluargaan kita, ucap seorang pria setengah baya. Bila Lin Tian rasakan bahwa, dialah orang yang terkuat yang ada di sana. Karena itulah dia masih bisa sadar untuk saat ini. Paman Yun, aku tidak akan meninggalkan kalian. Aku adalah jenderal muda. Jika aku akan meninggalkan kalian, itu hanyalah kematian, jawab Nanyong dengan wajah sedih, sambil memandangi pria paruh baya yang terbaring lemah itu. Dia adalah jenderal yang berada di bawah ayahnya, dan Jenderal Yun juga adalah orang yang selama ini selalu melindungi, serta mengajarkan dia banyak hal tentang dunia ini. Karena bagi Nanyong, pria yang disebut Paman Yun ini sudah seperti ayah kedua baginya. Yong kamu harus mengerti keadaan kita ini benar-benar sudah semakin parah. Berbeda dengan 3 tempat lainnya, mereka masih memiliki kekuatan lebih dari kita, ucap Jenderal Yun dengan serius. Nanyong tidak menanggapinya, dan dia hanya diam sambil mengepalkan tangannya karena marah. Dia tahu kalau keadaan alam bawah sudah semakin parah, apalagi sejak 1 bulan yang lalu. Ditambah lagi dengan hari ini, dia melihat sendiri monster darah raksasa Inak kekuatannya lebih kuat dari yang sebelumnya. Saudara Tian, bisakah mereka disembuhkan? Tanya Nanyong dengan penuh harapan kepada Lin Tian. Oh, tentu saja. Kebetulan sekali aku adalah seorang alkemis master, dan aku pernah mendengar tentang racun ini juga. Jadi tidak masalah untuk menyembuhkan mereka semua, jawab Lin Tian yang telah memastikan kalau semuanya terkena racun serangga biru. Bagus sekali, kalau begitu, kapan saudara Tian bisa menyembuhkan mereka? Tanya Nanyong. Sebenarnya sekarang juga bida, tapi kan, balas Lin Tian. Dia lalu tersenyum, dan melihat ke arah lain yang tidak jauh dari tempat itu. Tapi apa? Tanya Nanyong yang sudah tidak sabaran. Mari bersihkan beberapa serangga dulu, jawab Lin Tian. Mendengar perkataan Lin Tian, wajah Nanyong berubah menjadi serius. Dia tentu saja mengerti, dan juga merasakan hal yang sama dengan Lin Tian. Lin Tian memegang pundak Nanyong, lalu menghilang bersama di depan Jenderal Yun yang akan berbicara, tapi mereka berdua sudah hilang duluan. Siapa pemuda itu? Pikir Jenderal Yun dengan serius. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.